Di mana-mana begitu aneh. Bab 228. Yuki baru fokus, lengannya tiba-tiba dipukul oleh Nindi. Lalu mendengar suara pujian Nindi. Pak Rehan hari ini benar-benar elegan. Yuki mengangkat kepalanya melihat Rehan yang memakai jas berwarna hitam, kemeja putih, dasi hitam. Rambutnya pun juga disisir dengan rapi sambil tersenyum berdiri di depan mereka. Yang dibilang Nindi itu benar. Rehan memang elegan. Apalagi bajunya itu benar-benar tampan. Semua pria di hal ini pun membuat dia tambah kelihatan tampan. Dulu berasa melihat dia memakai kaos dan jeans saja sudah tampan. Sekarang baru tahu kalau dia memakai baju formal lebih tampan lagi. Mendengar omongan Nindi, Rehan tidak marah. Senyumannya itu sampai ke matanya. Oh ya, terima kasih pujiannya. Nindi, kamu hari ini juga cantik. Bayi di dalam perut kamu baik-baik saja kan? Omongan itu memang ditujukan kepada Nindi. Tapi matanya itu diam-diam melihat gerakan Yuki. Yuki menurunkan matanya, berdiri dengan diam di samping. Pria yang dicintainya akan tunangan. Tetapi tunangannya itu bukan dia. Yang lebih parah lagi, dia menghadiri acara tunangannya. Nindi tidak menyangka muka Rehan setebal ini. Dia pun berkata, "Terima kasih perhatiannya. Baikku baik-baik saja." Rehan tidak ada maksud untuk bilang sampai jumpa. Moodnya pun sangat bagus. Yuki, aku tahu kamu pasti akan memakai gaun ini. Sejak kapan dia menjadi topik? Yuki dengan kaget melihat Rehan. Satu kata mengapa sudah hampir keluar dari mulutnya. Tapi dia menggigit bibirnya dan tidak menanyakannya. Rehan menarik perhatiannya seperti ini. Tujuannya apa? Memamerkan moodnya yang sedang baik, iya. Melihat Yuki tidak peduli dengannya, Rehan bertanya dan menjawab sendiri. Pilihan kamu itu tidak salah. Gaun ini sangat cocok sama kamu. Yuki, kamu hari ini cantik sekali. Matanya Rehan itu sama sekali tidak menutupi ketakjubannya. Muka Yuki pun sudah sedikit merah. Sial, pria ini sebenarnya maksudnya apa? Mau melihat leluconnya? Yuki menghela napasnya, baru mau bicara. Nindi dengan kesal melihat Rehan. Rehan, hari ini kalau tidak salah acara tunangan kamu ya? Kamu memuji mantan pacar kamu seperti ini. Tunangan kamu tahu tidak? Rehan tertawa melihat Nindi dan berkata, dia akan tahu. Sebentar lagi aku akan bicara langsung dengannya. Setelah bicara, Rehan pun langsung pergi. Nindi dan Yuki yang kebingungan pun saling melihat satu sama lain. Yuki, aku merasa ucapan Rehan tadi sangat misterius. Menurut kamu gimana? Nindi berpikir dalam-dalam sambil melihat bayangan belakang Rehan dan bertanya kepada Yuki. Yuki juga merasa aneh. Ucapan Rehan tadi sedikit tidak normal. Dia bukannya mau menjelaskan hubungannya Tania
dengan dirinya. Kenapa tiba-tiba bilang mau memberitahu Tania? Terakhir Gunadi membelikan dia pembalut, foto Stephen dan dia sedang pacaran. Dia semuanya sudah melihat langsung. Kalau dulu pasti Rehan sudah meledak. Tapi sekarang hanya matanya saja sedikit dingin. Sama sekali tidak ada maksud untuk interogasi. Bisa dilihat dia benar-benar takut dengan Tania. Tidak benar. Acara tunangan ini semuanya aneh. Begitu kebetulan. Bab 229. Acara tunangan tidak serumit acara pernikahan. Acara tunangan ini mengambil tema gabungan budaya Cina dan budaya Barat. Pembawa acara juga sedikit bercanda dengan kedua tunangan. Lalu tukar cincin, juga mempersilahkan orang tua dari Tania untuk berbicara di depan. Alur acaranya pun kurang lebih sudah selesai. Nindi duduk di atas kursi dan berkata, "Yuki, aku berani taruhan 10 juta. Rehan di tunangan ini pasti ada suatu rahasia. Kamu lihat, orang tua di pihak wanitanya semua datang. Tapi di pihak pria tidak ada satupun keluarga yang datang. Hanya Rehan sendirian." Kepala Yuki tiba-tiba dilewati oleh sesuatu. Dia pun menggoyangkan kepalanya. Keluarga Rehan itu memang aneh. Kakeknya mungkin karena sudah berumur. Ken matanya juga belum sembuh. Tapi orang tuanya tidak ada satupun yang datang. Apa? Orang tuanya masih hidup? Nindi kaget. Api gosip pun mulai terbakar. Dari dulu tidak pernah mendengar dia bilang. Ethan pun tidak tahu hal ini. Yuki menyesal. Dia merasa dirinya tidak seharusnya bicara ini di belakang. Sangat jelas Rehan itu tidak mau orang lain tahu keadaan keluarganya. Dia pun langsung mengganti topik. Aku juga cuma satu kali mendengar dia bilang itu. Mungkin saja aku salah dengar. Nindi, menurut kamu, Rehan tidak akan bohong kan? Tidak beritahu keberadaan anak aku kan? Seharusnya tidak akan. Ethan juga bilang Rehan itu tidak pernah berbohong. Yang dibilang pasti dilakukan. Jadi, dia tidak mungkin ingkar janji. Wah Yuki, anakku nanti lahir langsung punya cici. Nanti kita bisa keluar bareng bawa anak-anak. Pasti seru kan? Nindi mulai membayangkan kehidupan bahagianya nanti. Bicara tentang anak, mood Yuki pun membaik. Nindi, selepas acara aku akan mencari Rehan. Nindi pun menyemangati Yuki. Mereka berdua saling tersenyum. Acara selesai. Pesta pun dimulai. Pelayan pun mengangkat meja wine lalu meletakkan di dinding. Layar LED di dinding diganti menjadi suara piano yang lembut. Semua tamu pun bersenang-senang sambil mengobrol. Yuki menarik napas dalam-dalam, bersiap-siap mencari Rehan. Baru jalan sampai ke sebelah meja wine, dia mendengar suara yang tidak asing. "Mas, kamar 3027 di mana?" Yuki pun melirik.
Ternyata itu Rafael. Napas dia pun berhenti sebentar. 30 menit yang lalu, saat dia dandan di toilet, kebetulan dia mendengar Lira menanyakan pertanyaan yang sama kepada pelayan. "3027. Lira dan Rafael. Mereka mau ke kamar 3027. Ini sangat kebetulan." Yuki berpura-pura merapikan gaunnya, mendengar percakapan mereka berdua. Melihat bayangan Rafael pergi menjauh, hati Yuki tergerak. Menghindari keramaian lalu mengikutinya. Desain hotel ini sedikit rumit. Koridornya seperti labirin. Yuki juga tidak berani mengikutinya terlalu dekat. Beberapa kali saja, hampir dia tertinggal. Lantai 3 sangat diam, sangat sepi, sangat berbeda dengan lantai 1. Sepinya membuat jantung orang berdebar-debar. Bagus, di ujung koridor, Rafael perlahan-lahan membuka pintu. Yuki menahan napasnya, diam-diam berjalan ke depan. Jantungnya sangat gugup. Pintunya ternyata tidak tertutup rapat. Hati Yuki tergerak, baru mau menempelkan wajahnya. Tiba-tiba ada yang menepuknya dari belakang. Lalu mulutnya ditutup dan dibawa mundur. Dia pun berada di pelukan seorang pria.